Halo Sobat Sanas, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rohani Panjaitan, peserta Les CPNS Basarnas tahun 2025, angkatan 16, kelompok 1. Saya bekerja di unit Kapal Pencarian dan Pertolongan Palestina. Kali ini kita akan membahas bagaimana nilai dan dasar-dasar ASN itu berakar diterapkan secara nyata di lapangan. Bersama saya sudah hadir seorang rescuer Basarnas, yaitu Kak Desila Melang. Hai Sobat Sar. Ya, baik, perkenalkan, terima kasih sebelumnya untuk Saudari Rohani. Perkenalkan, nama saya Desila Melang. Saya menjabat sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di sini saya akan membantu Saudari Rohani untuk melakukan podcast ini. Podcast yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Rohani sudah mengundang saya sebagai narasumber kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas kehadirannya. Langsung saja, menurut Kakak, kita kan tahu kalau tugas rescuer di Basarnas itu sangat berat, penuh risiko, tapi juga mulia. Nah, bisakah Kakak jelaskan bagaimana nilai berakar ini dapat kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari di lapangan? Baik, berarti di sini konteksnya keseluruhan ya, bagaimana cara kita menampilkan landasan berakhlak itu saat melaksanakan tugas kita sebagai rescuer. Nah, di sini pertama-tama kita membahas pertama yaitu berorientasi pelayanan, betul? Berorientasi pelayanan di mana saat kita mendapatkan informasi ataupun keluarga korban yang datang ke kantor membutuhkan pertolongan kita memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Luar biasa ya Kak pengalamannya, ini benar-benar merupakan tugas yang mulia dan saya sendiri merasa sangat bangga menjadi bagian dari Basarnas. Nah, kalau soal nilai akuntabel nih Kak, bagaimana dengan nilai akuntabel di lapangan saat Kakak bertugas? Baik, akuntabel itu sifatnya kalau di lokasi itu bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Jadi sebagai rescuer bila mana melaksanakan operasi, jadi itu kita bertanggung jawab dalam administrasi ataupun ada yang dibilang dengan checklist kegiatan harian operasi hari ini kegiatannya apa, itu kepada checklistnya tanggung jawab dikerjakan, administrasinya juga ada, dan kita bertanggung jawab juga dalam menjaga alur kita keluar dalam melaksanakan operasi. Itu adalah sebuah tanggung jawab dalam menjaga bila mana kita meminjam dibawa ke dalam operasi lalu harus dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang kita laksanakan biasanya dalam melaksanakan operasi. Begitu kan? Baik, terima kasih Kak. Ya. Penjelasannya, kita sebagai rescuer ini Kak, kita tuh ibarat latihan ya kan? Ya. Menurut Kakak, kompetensi atau latihan apa yang perlu kita dalami? Baik, di sini kompeten. Kalau pertanyaannya apa yang harus didalami? Kalau saya bilang semua. Ya, jadi jangan merasa kita itu mau sendiri. Istilahnya, aku sudah di KMF, udah cukup lah, keren kali itu kan? Tapi tidak boleh. Tidak ada puas diri dalam menggali ilmu ataupun belajar dan berlatih. Jadi kalau dipertanyakan sebagai itu apa yang harus ya, semua itu harus kita pelajari dan mau berkembang, mau mengetahui, mau mencari ilmu. Itu adalah sifat kita sebagai seorang rescuer untuk mewujudkan keberhasilan operasi di depannya. Nah, biasanya kita itu ada latihan juga. Di dalam latihan itu sifatnya seperti pra sebelum melaksanakan operasi di kejadian nyatanya. Jadi kita banyak berlatih, maka kita akan terlatih untuk melaksanakan operasi yang nyata. Kalau di lapangan kan Kak, pasti itu ada banyak tekanan, entah itu baik tekanan dari masyarakat, bahkan potensi kita sendiri pun pasti kita itu bakal ditekan nih. Nah, bagaimana cara tim menjaga kekompakan dan keharmonisan saat misi berlangsung? Oke, ini masuk ke bagian harmonis. Nah, harmonis itu sebagai satu tim biasanya di kantor ini kan satu tim ada 5 bersama kegagalan. Biasanya melaksanakan operasi itu pasti mempunyai ego masing-masing. Baik. Nah, tapi sebagai rescuer itu kita tidak bisa memainkan ego kita masing-masing. Kalau kita memainkan ego kita masing-masing, pasti operasi tidak berjalan dengan baik. Pasti kacau. Adanya sifat egoisnya terlalu tinggi, maka pencarian bisa saja tidak dilaksanakan. Pentingnya keharmonisan itu dan menjaga komunikasi setiap rekan kerja kita untuk menjaga moodnya, yang lagi bilang menjaga moodnya, dan memang dia kalau lagi marah jangan dibalas marah, tapi kita kenapa ya udah ini saya bantu, saling membantu saat operasi supaya dia tidak merasa tertekan sendiri.
memang dia sudah merasa lelah, kita over gantian yuk gitu. Jadi nggak perlu egois dan makan pulang kamu yang kalau dibilang udah capek-capek ya, tapi dia malah makan, minum, duduk, cabut, bilang ya kita nggak tahu ya. Tapi itulah misalnya yang terjadi, janganlah sampai terjadi, karena memang operasi yang kita laksanakan itu tidak hanya satu hari, bisa lebih dari 7 hari bahkan begitu. Oke, baik Kak. Selanjutnya nih soal loyalitas nih Kak. Oke. Bagaimana sih Kakak menunjukkan definisi Kakak untuk sebuah loyalitasan sebagai seorang rescuer? Menunjukkan keloyalitasan ini mungkin sering terjadi ya di hari-hari raya, hari besar, di mana biasanya tuh Natal dan Tahun Baru ya kalau saya. Natal dan Tahun Baru, nah itu ada siaga khusus namanya. Siaga khusus itu tidak boleh pulang kampung dan kita melaksanakan siaga 24 jam. Beda lagi dengan siaga rutinnya, beda lagi dengan siaga khususnya. Jadi biasanya itu terjadi dalam 1 minggu sering kerja dan siaga 24 jam. Nah, ada satu ketika sedih pasti ya, nggak bisa malam tahun baruan ataupun Natal sama keluarga, melaksanakan Natal karena tugasnya. Tapi kita kembali lagi ke diri kita, aku kerja, aku loyal kepada kerjaan ini juga untuk demi kemanusiaan. Itulah sering terjadi kepada seorang rescuer, loyalitas kita dalam menjalankan tugas walaupun dalam keadaan merindukan keluarga. Begitu contohnya. Kak, Ya. soal mulai adanya kadang kalau kondisi romantika sering berubah karena cuaca ekstrim atau orang yang itu sulit. Nah, bagaimana Kakak dan tim bisa beradaptasi? Oke. Beradaptasi ya. Beradaptasi itu berarti kita mampu untuk bertindak dari yang seharusnya. Misalnya awalnya kita punya plan A, tapi dengan kondisi yang berbeda, kita dengan tanggap mempunyai plan B, C maupun D. Beradaptasi dengan lingkungan dan sebelum kita masuk ke dalam tugas itu, pastinya kita udah mempelajari. Kalau misalnya terjadi ini, apa yang aku lakukan seperti ini? Bila terjadi lagi seperti ini, apa yang aku lakukan seperti ini? Dan itu biasanya kita beradaptasi juga sama lingkungan di kepulauannya sini. Kita kita tetap menghargai mereka dalam kegiatan mereka sebelum melakukan operasi. Biasanya ada sebelum melakukan operasi yang di luar dari SOP kita juga tetap mengikuti adaptasi mereka, beradaptasi ya. Dan juga kita melakukan kemampuan kita yang sebenarnya belum diklat. Tapi karena kita itu bisa dari teman kita yang diklat, kita beradaptasi juga dengan perkembangan pelajarannya itu. Perkembangan pelajaran yang diberikan sama teman kita, kamu udah diklat nih, ya. Kira-kira diklat ini gimana ya? Nanti kalau misalnya dilaksanakan secara operasi, begini sudah sharing. Jadi beradaptasi ya mungkin di situ bagian adaptasinya ya. Mau berkembang dan mau mengikuti. Bila seperti itu ya sudah kita lakukan yang baik dan benar. Begitu hari ini. Baik Kak, terima kasih ya Kak pengalaman Kakak. Bisa saya tiru juga ini untuk minta bantuan ke teman-teman Indonesia. Iya betul. Tidak ada kata ini ya, tidak ada kata gengsi. Kalau belajar jangan gengsi lagi. Belajar terus. Baik, siap Kak. Ya. Selanjutnya Kak, soal kolaboratif. Kan Basarnas itu kalau di lingkungannya sendiri kalau ada bencana kan tidak bekerja sendiri. Ya. Nah, bisa diceritakan Kak pengalaman Kakak berkolaborasi baik dengan TNI, Polri atau masyarakat setempat saat melakukan operasi? Oke. Kolaborasi bukan hanya antar instansi ya menurut saya, karena jika tidak ada kolaborasi antar tim juga tidak akan berhasil operasi. Contoh kecilnya seperti ini, dalam menerima informasi musibah, biasanya kalau kita nggak ada kolaborasi antar tim dan duduk Gahar dan POM yang baik, maka administrasi bisa jadi gagal dan tidak terwujudnya respon time 25 menit. Begitu. Jadi dalam melaksanakan operasi pasti ada yang menyiapkan peralatan ataupun kendaraan yang standby langsung kita keluarkan. Yang satu lagi mengambil administrasi, satu lagi menghubungi pihak terkait, pihak yang sudah sampai di tempat operasi. Itu ada perlunya kolaborasi dan perlu biasanya menyiapkan anggotanya dengan baik dan benar. Lalu mungkin kalian nanti ataupun pimpinan yang akan melanjutkan atau melepaskan kita melaksanakan operasi. Dan kita melaksanakan kolaborasi antar instansi lain karena apa? Dalam melaksanakan operasi saat kita itu pasti membutuhkan mereka. Biasanya membagi tim. Misal nih ada 3 kapal yang kita
lakukan pencarian 3 kapal. Di 3 kapal itu bukan berarti 1 kapal khusus Basarnas, 1 kapal khusus TNI, 1 kapal untuk Polri, tidak. Yang seharusnya kita lakukan itu dalam 1 kapal itu semua instansi gabung, semua instansi ada di dalam 1 dari 3 kapal. Itu gunanya kolaborasi supaya apa? Walaupun nanti di kapal ketiga ternyata menemukan korban, di situ ada tetap tim SAR yang standby melakukan tupoksinya dan TNI AL ataupun TNI Polri yang akan berkolaborasi sama kita membantu mengevakuasi korban. Nah itu butuh kolaborasi, komunikasi yang baik dan benar. Kalau nggak ada komunikasi pasti ya ada slack ya, ada kesenjangan nanti. Begitu. Betul Kak, itulah tadi soal nilai berakhlak. Ya. Terima kasih untuk penjelasan Kakak. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kira-kira pesan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk saya pribadi juga dan semua JSN Basarnas ini? Baik, terima kasih Rohani. Terutama untuk Rohani tetap semangat menjalankan tugasnya sebagai respon itu tidak mudah, tapi sebagai respon adalah pekerjaan yang mulia. Tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya diri, dan tetap menggali ilmu sebanyak mungkin. Terus untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, semoga kalian sehat selalu dan semangat dalam melakukan pekerjaan apapun itu. Tuhan akan pasti menyertai kalian semua. Dan yang pastinya kita harus tetap menjaga kewarasan karena tidak waras itu dapat mengakibatkan tidak bekerja dengan baik. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Cila. Ya, sama-sama Rohani. Penjelasan dan pengalamannya yang kami inspirasi. Jadi jelas bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar slogan, tapi menjadi pedoman hidup bagi kita seorang ASN. Terutama bagi kita seorang ASN Basarnas yang selalu menjadi garda terdepan hidup di bidang ASN. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita semua, khususnya ASN muda, untuk menjadikan berakhlak menjadi pedoman hidup dalam setiap tugas. Saya Rohani Panjaitan dan Kak Priscilla Manuel pamit undur diri. We are family Afiknam Jagat Samagam. Selamat